memang Jokowi tidak berani memproses atau menghadapi proses pengadilan karena kita sangat meyakini bahwa ijazahnya itu memang palsu. Gak usah ada pendidikan sekolah. Buat apa lagi ada sekolah? Orang gak dibutuhkan ijazah gitu. Padahal ijazah itu adalah standar untuk mengetahui ketinggian ilmu seseorang. Dan itu persyaratan. Berarti kan hukum. Kalau persyaratan menduduki satu jabatan publik harus menunjukkan ijazah. Kita lihat kepala desa dipecat, anggota DPR dipecat, wakil gubernur dipecat. Kok ini manusia dibiarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai dan kita hormati, kita dulu mengenal julukan dari para mahasiswa yaitu Indonesia gelap. Tetapi sampai detik ini justru Indonesia dijuluki menjadi Indonesia yang makin hancur. Tentu persoalannya salah satunya adalah akibat dari kebijakan bekas presiden atau presiden bekas 2 periode yaitu Joko Widodo yang terus melindungi desakan-desakan dari masyarakat atas kebohongan atau kepalsuan ijazahnya. Dan sekarang ini bahkan mereka tidak segan-segan akan melakukan adu domba di tengah-tengah masyarakat dengan mendiskreditkan Bapak Yusuf Kalla yang dijuluki atau memang menjadi peran bagi negara seorang juru damai di antara perselisihan di Poso atau di Ambon. Maka tentunya ini bisa kita cegah karena salah satu provokasi itu adalah datang dari orang salah satu partai atau bahkan orang yang kemungkinan ada unsur-unsur aktivis dari PKI. Salah satunya adalah Ade Armando yang pernah disampaikan oleh salah seorang pengamat mengatakan bahwa dia itu betul-betul menjadi keluarga yang cenderung kepada PKI. Oleh karenanya kita menolak semua adu domba itu atas ceramah-ceramah Yusuf Kalla yang diminta oleh UGM karena beliau adalah seorang pendamai yang sangat luar biasa. Kecuali itu ada juga kekacauan terjadinya kenaikan ekonomi, dolar menjadi tinggi atau menjadi faktor unsur-unsur yang diperkirakan tidak mempunyai satu keadilan dalam masalah MBG, dalam masalah koperasi merah putih dan sebagainya. Hari ini kita bersama beberapa tokoh yang tentu kita harap untuk memberikan dukungan atau mencegah terhadap adu domba dari pengurus Gamki itu yang dia mengatasnamakan agama tertentu. Kita tolak dan kita cegah jangan sampai terjadi sesuatu adu domba di tengah masyarakat. Ada Bapak Budiman di samping kita, seorang aktivis dari Patriot, Barisan Krida Patriot, salah satu kelompok dari Marhain. Ya. Ada Bapak Jenderal Sony Purnawirawan, dan tentu tidak asing lagi kita ada Bapak Dr. Marwan Batubara, dan di samping saya ada Bapak Ismet, seorang pengamat yang tentu akan memberikan respon terhadap upaya adu domba di tengah masyarakat ini. Dan ada tokoh kita yaitu Bapak Sunarko, Jenderal Purnawirawan, insya Allah akan membantu mengklirkan kita di tengah-tengah masyarakat yang terjadi satu kekacauan ini. Mungkin saya persilahkan mungkin untuk memaparkan, mengeksplorasi dulu Pak Marwan Batubara. Pak Sunarko dulu. Pak Marwan dulu. Oke. Baik, terima kasih Olim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum. Jadi kalau kita flashback ke belakang masalah ijazah palsu Jokowi ini pertama kali muncul tahun 2022 yang waktu itu penggugatnya adalah Bambang Tri, lalu ada podcast Bambang Tri dengan Gus Nur yang ternyata itu justru yang lapor yang menjadi korban, sementara keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi itu tidak pernah diproses di pengadilan. Nah, lalu berlanjutlah ke berbagai tuntutan dari banyak kalangan dan juga apakah ini gugatan pidana atau perdata. Intinya memang para penggugat ini ingin supaya ada proses pengadilan yang terbuka, yang mengikuti kaidah-kaidah hukum untuk menunjukkan asli tidaknya ijazah Jokowi. Itulah yang dituntut oleh teman-teman para penggugat ini, apakah itu pidana atau perdata. Nah, tapi pengadilan itu tidak pernah terjadi. Yang ada justru para penggugat inilah yang menjadi objek untuk dikriminalisasi. Dan ada tadi yang saya sebut di awal, Bambang Tri dan Gus Nur malah dihukum 6 tahun penjara. Nah, sekarang ada teman kita, antara itu Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, Ibu Kurnia, dan Rustam Effendi yang sekarang tiap minggu harus lapor ke Polda Metro Jaya. Kenapa lapor? Karena itu dikriminalisasi oleh Jokowi bersama Polri. Nah, jadi kembali ke isunya bahwa memang Jokowi tidak berani memproses atau menghadapi proses pengadilan karena kita meyakini, sangat meyakini bahwa ijazahnya itu memang palsu. Ya. Kalau sampai terjadi proses pengadilan, maka akan terbukti ya, bahwa ijazahnya itu palsu. Itulah isu utama kita. Nah, tapi kalau kita kembalikan kepada konstitusi, prinsip-prinsip moral, kaidah-kaidah hukum, ya, maka sebetulnya ini masalah yang sangat simpel untuk dituntaskan. Maka kalau tadi disebut-sebut tentang Pak JK, sebetulnya Pak JK juga berangkat dari prinsip-prinsip moral, konstitusi, dan hukum. Kalau ini ditegakkan, dan kalau Anda memang ijazahnya asli, tinggal tunjukkan saja. Itulah yang disebut oleh Pak JK, tapi justru serangan dari geng Jokowi itu semakin gencar. Kenapa kok semakin gencar? Karena takut kalau sampai nanti apa yang menjadi permintaan Pak JK itu dilaksanakan oleh pengadilan, maka akan terbukti ini ijazah ini memang palsu adanya. Nah, saya kira kita sebagai rakyat yang memang menuntut untuk tegaknya konstitusi, hukum, prinsip-prinsip moral, ya, atau juga sampai kepada masalah demokrasi, maka kita tidak akan berhenti untuk terus mempermasalahkan ijazah Jokowi ini. Salah satu yang kita tuntut adalah supaya Pak Prabowo itu segera menangkap Jokowi ini, segera tangkap ini orang. Kenapa? Karena dia justru karena memang kekuasaannya pernah jadi presiden 2 periode, uangnya mungkin ratusan atau ribuan triliun, bisa mengendalikan yang namanya polisi. Sementara polisi ini justru berada di pihak Jokowi dan tidak peduli dengan konstitusi dan penegakan hukum. Ya, maka polisi sudah bertindak sebagai tangan kanan dari Joko Widodo untuk mengkriminalisasi para penuntut ijazah palsu ini. Itulah yang terjadi sekarang. Nah, kita berharap karena presidennya sudah berganti yang namanya dari Jokowi ke Prabowo dan membawahi juga itu yang namanya Kapolri,
dan juga Kejaksaan Agung dan mestinya juga bisa mengendalikan KPK, ini kita tuntut segera tangkap Jokowi karena sekarang ini kita melihat Prabowo ini sedang menghadapi masalah krisis ekonomi gara-gara kondisi global saat ini, yang beliau itu mestinya bisa fokus untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, keuangan, APBN, masalah energi yang ada di depan mata sekarang ini. Harus fokus ke sana, jangan diganggu oleh masalah ijazah palsu ini. Oleh sebab itu dia harus bertindak secara cepat. Tinggal perintahkan yang namanya Kapolri, tangkap itu yang namanya Jokowi, supaya dia bisa fokus mengurusi masalah yang lebih prioritas bagi bangsa dan negara ini. Jangan lupa bahwa masalah ijazah palsu ini sudah mempermalukan bangsa Indonesia di mata bangsa-bangsa di dunia. Bagaimana bisa presiden yang ternyata terlibat dalam kejahatan memalsukan ijazah bisa memerintah dua periode, ya, 10 tahun, dan sekarang justru bertindak bisa mengendalikan Polri yang harusnya sudah berganti pimpinannya itu adalah Prabowo, bukan lagi Jokowi. Kok masih bisa mengendalikan Polri? Jadi saya ingin menegaskan supaya pertama supaya yang namanya Jokowi ini segera ditangkap, kemudian supaya Prabowo juga berani bertindak melalui Polri, menertibkan yang namanya Polri, karena Polri ini menjadi alat bagi Jokowi untuk melindungi diri dari kejahatan ijazah palsu. Kemudian yang ketiga, supaya dengan begitu Prabowo bisa fokus menghadapi masalah-masalah yang ada di seputar ekonomi dan keuangan negara yang sekarang saya kira sangat terancam, dan tidak bisa mengelak juga untuk mengatakan kita baik-baik saja. Kenapa? Karena faktanya di pasar itu sudah terlihat bahwa kalau dibilang baik-baik saja dolar itu tidak akan terus naik. Ternyata dolar sudah di atas 17.000. Ini menjadi angka stabil mungkin dalam waktu berapa bulan ke depan kalau tidak ada tindakan nyata. Nah, ini menjadi salah satu sebab bagi kita untuk Pak Prabowo itu supaya fokus masalah ekonomi, maka masalah yang mengganggu, mempermalukan bangsa, yang membuat bahwa negara ini melanggar prinsip-prinsip moral. Ya, prinsip moral ini bicara ijazah palsu ini, prinsip-prinsip konstitusi yang sudah dilanggar ini harus segera dibereskan oleh Pak Prabowo. Kalau tidak, ya saya kira jangan salahkan rakyat nanti kalau akhirnya negara ini seolah-olah hukum tidak ditegakkan, yang lebih berkuasa itu adalah politik, tapi politik yang justru menghalalkan segala cara. Jadi sekarang ini politik sudah ada di atas konstitusi, di atas hukum, di atas prinsip moral yang sudah dikalahkan oleh kejahatan politik konspirasi dari Jokowi yang untuk melindungi diri tadi dari pembuktian ijazah palsu. Karena memang palsu maka segala cara dilakukan, ya, dan dengan segala cara ini artinya dia sudah mengangkangi yang namanya konstitusi, mengangkangi yang namanya prinsip-prinsip moral, mengangkangi yang namanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah fakta yang ada. Dan itulah sebabnya kita mendesak Pak Prabowo untuk segera gunakan kekuasaan Anda sebagai Presiden Republik Indonesia untuk segera menangkap Joko Widodo, sumber masalah, supaya dia bisa fokus membereskan masalah ekonomi. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Maulana, luar biasa. Saya ke Pak Budiman dulu, ya. Mungkin bisa melihat lebih agak jernih ya, tentang kita tahu bahwa Yusuf Kalla pernah diwawancarai media tentang ijazah itu. Beliau hanya mengatakan tunjukkan saja. Ternyata ucapan JK ini membuat marah orang-orang termul ini, dan bahkan ingin mengadu domba seolah-olah pernah melakukan ceramah di UGM. Beliau itu mengadu domba antara umat beragama. Padahal sebenarnya dia marah karena JK mengatakan ijazah itu tunjukkan saja. Nah, bagaimana Pak Budiman dari Barisan Patriot ini melihatnya supaya apa yang disampaikan Pak Marwan tadi juga, ini kayaknya masalah ijazah
terus ditutup-tutupi sedemikian rupa. Silakan Mas. Ini apa sih? Nggak bisa. Bisa sampai situ aja bisa kali. Silakan apa dia? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mursalin. Jadi yang saya simak tadi dari literasi dan juga pertanyaan Pak Mursalin, saya juga menyimpulkan seperti ini ya. Jadi kasus ijazah palsunya Pak Jokowi ini dengan berbagai macam cara sudah membuat satu drama kolosal, saya bilang. Drama kolosal yang nggak tahu nih berhentinya kapan. Semenjak tahun 2002. Kalau kita melihat drama kolosal kerajaan lah, itu panjang sekali. Bahkan begitu ada satu tokoh yang kurang bermain, ada tokoh lagi yang baru untuk membuat satu perselisihan di antara pendukung dan yang kontra kepada Pak Jokowi. Ini kalau saya lihat saat ini dia mungkin ingin menimbulkan satu tokoh baru untuk memainkan drama kolosal kerajaan ini. Maka dari ceramahnya Pak JK itu berhasil Temul memotong-motong supaya bisa mengkriminalisasi Pak JK juga. Padahal Pak JK itu kita pahami dan yang saya meyakini juga tokoh karismatik yang membawa kedamaian di negeri ini. Itu maka sesuai dengan pernyataan dari Pak Marwan, kami dari Barisan Kerida Patriot yang ini menghimpun teman-teman Marhenis untuk mengakomodir para petani dan orang-orang kecil di daerah, menyatakan karena kami bergabung juga di Gaksi, kami ini berjalan seiring dan mendukung pernyataan-pernyataan teman-teman yang ada di Gaksi juga. Jadi kami siap berjalan beriringan untuk berjuang supaya Presiden Prabowo menunjukkan taringnya kembali. Saya yakin karena dia kan mantan militer. Mantan militer TNI itu jenderal, pasti sesuai dengan julukan dia. Macan Asia katanya. Karena terusnya dia dikenal dengan sosok yang tegas dan berwibawa. Itu Trump aja ngomong begitu. Iya kan? Pak Prabowo yang tegas dan berwibawa. Nah, taring ini yang kami harapkan bisa dipakai kembali untuk dengan tegas menyelesaikan kasus ijazah ini. Ya, kami sesuai dengan pernyataan Pak Marwan tadi setuju. Tangkap Jokowi, selesaikan kasus ijazah ini. Apabila itu memang benar, ikuti akidah-akidah hukum yang berlaku. Apa yang dilakukan harus diperbuat sama Pak Jokowi itu ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku nantinya. Kalau itu memang ijazahnya ternyata palsu. Tapi kalau misalnya ijazahnya itu asli, kami juga jadi bertanya untuk apa dia menciptakan satu skenario naskah, iya kan? Membuat satu drama kolosal yang sangat panjang dengan korban-korbannya itu bergantian. Bahkan korbannya ada yang nggak kuat, nggak tahan, menyerah, balik ke dia, gitu. Nah, dengan adanya itu saya merasa wah ini tokohnya pasti akan dicari tokoh lain lagi nih yang lebih populer daripada sebelumnya. Jatuhnya ke Pak JK. Dimanipulasi dengan memotong-motong ceramahnya dia. Nah, ini bukan hanya Pak Jokowi juga yang memotong-motong yang menyebabkan Pak JK ini dikriminalisasi, harus ditangkap juga, harus bertanggung jawab karena ada undang-undang ITE yang merusak video yang sudah ada itu kan masuk ada undang-undang. Nah, itu kenakanlah kepada yang bersangkutan. Jadi utamanya kami mendukung dan bisa berjalan dengan Gaksi untuk menegakkan ini semua. Hukum yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo yang kami yakin bahwa dia seorang purnawirawan yang sekarang menjadi presiden tapi tidak akan melupakan Sabta Marga. Bahwa selama adanya Sabta Marga yang dijalankan dengan konsekuen, dengan konsisten oleh para purnawirawan, maka negara NKRI ini pasti akan tetap utuh. Tapi yang kita lihat Pak Jokowi ini juga, kalau kami bilang dia sebagai tokoh the ad impera. Jadinya dia juga membuat pengkotak-kotakan yang dia juga menyebar virus bahwa
seperti apa yang telah dilakukan, kedustaan ijazah ini merupakan kedustaan yang luar biasa dalam negara ini. Nantinya generasi berikutnya akan melihat hal-hal yang pejabat dusta itu adalah wajar dan biasa. Ini yang sangat kami tidak inginkan terjadi. Bahkan apalagi kalau nanti yang pro dan kontra ini masing-masing sudah tidak bisa mengendalikan lagi, terjadilah disintegrasi bangsa juga nantinya. Nah, itu dari barisan Gerindra Patriot tidak menginginkan perpecahan bangsa. Jadi tokoh yang menyebabkan ini tangkap dan dinyatakan kepalsuan dia. Bukan hanya ijazah kok, hal-hal lain juga banyak juga yang dilakukan sebagai kepalsuan dia sebagai pemimpin. Itu dibongkar semuanya. Kami yakin Pak Prabowo sebagai mantan TNI, terusnya Pak Prabowo dengan pribadi yang tegas dan berwibawa pasti bisa menyetop ini, terus membawa Pak Jokowi ini ke jalur hukum. Jadi terima kasih, kami tetap berjalan seiringan dengan teman-teman Gaksi, dan apapun yang terjadi kami akan solid dengan teman-teman Gaksi. Ya begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat jernih dan tegas ya, sebagaimana yang kita harapkan dari Mas Budiman, ya, aktivis dari Patriot, Barisan Patriot, ya, dari unsur Marhen, ya. Dan beliau mengetahui persis bahwa unsur ijazah itu memang merupakan suatu kejahatan yang meminta supaya Jokowi harus segera ditangkap, ya. Dan bahkan mengakui bagaimana Bapak JK itu merupakan seorang tokoh yang karismatik yang telah berhasil melakukan satu perdamaian di Ambon atau di Poso dan sebagainya. Maka menuduh beliau dengan cara mereka memotong-motong, yaitu Ade Armando itu pasti harus segera ditangkap juga, karena sudah dilaporkan oleh masyarakat Sulawesi, yaitu tentang kejahatan mereka ini. Di samping saya tadi ada Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Sony, seorang aktivis yang mengetahui itu. Kami silakan mengomentari apa yang disampaikan Pak Dimana. Ya. Pak Mursalin. Ya. Bapak setuju ya kalau saya bilang nih masalahnya masalah udah mencabik-cabik moral dan adab bangsa. Iya. Kasus ini karena udah banyak korban. Ya. Pak JK sebagai tokoh bangsa tunjukkan ijazah. Bu Mega begitu juga tunjukkan ijazah. Jadi selesai. Jadi rakyat nggak dibuat gaduh. Ya. Karena gaduh ini akhirnya penegakan hukum rapuh. Ketika hukum itu rapuh, maka negara runtuh. Disinilah perlunya pemimpin yang tegas dalam penegakan hukum. Yang diribut-ributin itu kan dari penuntut ataupun yang dituntut hanya penegakan hukum, keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Ketika itu akan dihilangkan atau tidak ditanggapin, ini kan banyak instansi yang terkait. Bisa ikut pemilu, tentunya ada KPU. Bisa melanggar undang-undang yang bikin DPR. Ya kan? Ya, enggak situ aja. Masuk penyidikan, polisi, undang-undang mana yang dipakai. Ya, contoh, awalnya kan udah ada dikorbankan ini. Gus Nur sama Bambang Tri. Padahal urusannya sama. Kenapa hukumannya beda? Demikiannya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony. Sebelum ke Pak Narko akan memberikan tanggapan seperti apa dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan tentu oleh Jokowi dan Termul yang berupaya untuk mengadu domba bangsa, dan ini tentu merupakan suatu bahaya yang bisa mengkhawatirkan. Mungkin Pak Ismet dulu sebagai seorang pengamat aktivis yang kita kenal. Pak Ismet silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan situasi persoalan bangsa ini yang krusial, yaitu soal ijazah palsu Jokowi ini, sebenarnya kan yang perlu diingat itu adalah dan disebut
ya oleh para termul-termul juga itu bahwa negara ini adalah negara hukum. Nah, kembalikan saja pada standar itu ya untuk melihat semua persoalan yang ada di negara kita, bahwa negara kita negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Nah, jika yang dilakukan saat ini ya semua orang yang baik-baik kemudian dikriminalisasi, itu kan sudah menunjukkan sebenarnya hukum itu diabaikan. Yang dipertontonkan adalah kekuasaan. Kekuasaan yang sudah seperti ini kan akhirnya bisa dilihat sebagai tindakan-tindakan ya pemerintah ya, atau presiden yang jika tidak sungguh-sungguh menegakkan hukum ya berarti kan ingin melakukan sikap-sikap otoriter. Nah, itu yang ditentang sebenarnya oleh rakyat dan juga pada saat reformasi yang sudah berumur 28 tahun ini. Jadi kembalikan saja persoalan ini ijazah Jokowi ini harus dibuktikan. Tadi sudah dibilang kalau palsu itu memang jadi sangat ironis. Jikapun asli maka sesungguhnya Jokowi sudah membuat bangsa ini masuk ya dalam persoalan titik terendah dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini sangat ironi ya. Ngomong termul-termul itu ngoceh aja bahwa Jokowi itu adalah negarawan apaan gitu. Ya, di persidangan yang dia sendiri minta supaya saya akan tunjukkan ijazah ini di persidangan. Ya, persidangan sudah disediakan, tapi dia tidak mau datang. Nah, negarawan apa itu? Ya, tidak pantas menyebut diri sebagai negarawan. Dan ini menunjukkan Jokowi bisa dibilang dalam sejarah Indonesia menjadi pemecah belah bangsa. Nah, jika Presiden Prabowo tidak punya perhatian besar ya, dengan persoalan ijazah yang satu lembar ini sudah 1 tahun terombang-ambing, menunjukkan apa yang mau dicari Prabowo dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang presiden, melaksanakan amanat rakyat seperti apa gitu. Jangan juga ikut-ikut membiarkan tambah runyam persoalan yang sangat sederhana ini. Demikian. Ya, Pak Narko, satu hal yang sangat penting yang sedang ribut tentu di tengah masyarakat, yaitu ada 2 aktivis. Satu Ade Armando, yang kedua Permadi Arya atau Abu Janda. Dan dalam sebuah wawancara, saya mendapatkan sebuah dokumen tentang pernyataan Salim Said, menyatakan bahwa Ade Armando itu memang keluarga PKI. Jadi kita tahu bahwa orang juga mencurigai, dan tokoh kita Pak Taufik Baudin mengatakan bahwa Jokowi pun juga ada kader dari PKI. Kita khawatir bahwa kemudian kita diadu domba dalam pernyataan-pernyataan yang dipotong-potong oleh mereka dari ceramah JK. Itu untuk terjadi adu domba di tengah masyarakat yang padahal mereka marah karena JK hanya mengatakan bahwa ijazah itu tunjukkan saja. Apa sebaiknya sikap masyarakat yang sudah demikian sabar menunggu dan telah membuktikan bagi para teman-teman kepalsuan ijazah Jokowi? Saya persilakan Pak Narko bicara seluas-luasnya. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kayaknya sebetulnya saya kurang tertarik kalau mau mengomentari kelakuan si Ade Armando dengan siapa itu? Abu Janda itu. Itu termul penjilat pencari makan dari Jokowi. Ya udah gitu man, kalau enggak dapat makan dia. Apalagi ada indikasi, informasi memang Ade Armando ini bapaknya anggota PKI seperti dikatakan Om Lim tadi. Tapi rasanya itu kecil itu kalau si Ade Armando sama Abu Janda itu termul, itu penjilat. Itu orang cari makan, dimanfaatkan oleh si Jokowi untuk mengamankan kebusukan si Jokowi. Gitu. Karena itu pada kesempatan ini saya cuma mengulang beberapa hal yang disampaikan tadi, atau mengulas lah yang disampaikan tadi Pak Marwan, bahwa masalah ijazah Jokowi ini menurut saya dan menurut banyak teman ini ada pelanggaran yang sangat besar, pelanggaran yang sangat mendasar yang membuat terjadi perpecahan di antara anak bangsa. Ya tadi antara kita yang
rakyat, masyarakat yang menginginkan penegakan hukum yang jelas, tegas, dan benar. Demi jalannya pemerintahan Republik Indonesia yang bersih. Dan para pencari makan yang nggak punya harga diri, nggak punya malu itu. Satu itu. Terjadi perpecahan itu. Karena apa? Karena kebusukan, kebiadaban, dan tidak punya moralnya yang namanya Jokowi. Itu. Kalau dia udah nggak usah diomongin lagi, Jokowi ini bajingan, busuk yang bagaimanapun dia akan menutup kebusukan dia itu gitu kan. Karena di dalam negeri terjadi perpecahan, terjadi masalah lah, ketidakpercayaan. Dan di luar negeri, di mancanegara, kita jadi bahan olo-oloan. Omongan saya ini silakan lihat di YouTube, lihat di media-media asing. Kok ada orang yang moralnya begitu rusak kayak Jokowi, nggak punya ijazah, bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, dan rakyat Indonesia tuh diem aja gitu. Dan pemerintah penggantinya juga diem saja. Kita kan jadi terlalu malu. Yang punya malu, tapi yang nggak punya malu saya nggak tahu gitu kan. Karena itu pada kesempatan ini sekali lagi hasil penelitian Roy CS, dia berani mengatakan, dan saya juga baca bukunya, 99,9% ijazah Jokowi itu palsu. Bonatua menulis buku, Jokowi tidak punya ijazah. Sama lah ini, cuman beda redaksi saja gitu. Beda redaksi saja. Tapi faktanya manusia ini bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati, gubernur, dan jadi presiden 2 kali. Dan dia sampai sekarang bertahan menutupnya dengan segala macam cara. Yang jelas cara-cara biadab, tak bermoral. Nah itu. Dan ini dampaknya besar sekali. Ada banyak orang bilang, kalau gitu gak usah ada pendidikan sekolah. Buat apa lagi ada sekolah? Orang gak dibutuhkan ijazah gitu. Padahal ijazah itu adalah standar untuk mengetahui ketinggian ilmu seseorang. Dan itu persyaratan. Berarti kan hukum. Kalau persyaratan menduduki satu jabatan publik harus menunjukkan ijazah. Kita lihat kepala desa dipecat, anggota DPR dipecat, wakil gubernur dipecat. Kok ini manusia dibiarkan? Terjadi ketidakadilan. Terjadi penghinaan kepada sebagian rakyat yang merasa terhina. Karena apa? Ada yang dipecat kok, ada yang enggak. Sekali lagi ini persyaratan. Bukan hanya persyaratan kompetensi atau kualitas seseorang untuk masuk duduk di jabatan publik yang ada. Karena udah dibuat hukumnya harus punya ijazah. Kemudian dengan ijazah itu si Jokowi ini mendapatkan jabatan publik yang digaji oleh negara, yang digaji oleh uang rakyat. Baik wali kota, gubernur maupun presiden. Jadi ijazahnya itu udah milik publik. Bahkan dia dapat pensiun, dia dapat rumah dinas yang harganya puluhan miliar atau ratusan miliar tuh di Solo dari hasil menipu. Ya kita nggak bisa dong diam aja. Dan lain banyak sekali. Sekali lagi saya katakan ijazah Jokowi adalah milik publik. Dia harus tunjukkan. Jadi jangan mengatakan yang menuduh harus membuktikan. Ini milik publik. Dan ada lagi perkataan dia, nanti saya tunjukkan di pengadilan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ismet.
Berapa kali di sidang pengadilan dia nggak pernah nongol di manusia. Jadi ini ada penipuan kepada publik, penipuan kepada rakyat, penjoliman kepada bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 300 juta ini, dan penghinaan kepada kita. Dan lain-lain. Dampak ini sekali lagi sangat mendalam, merugikan bangsa kita ini. Merugikan secara material tadi, dia dapat jabatan, dapat segala macam, dan merugikan secara moral bangsa, secara kehormatan bangsa. Banyak sekali. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya hanya menuntut kepada pemegang otoritas pemerintahan, dalam hal ini presiden dengan aparat-aparatnya. Enggak mungkin Prabowo dengan sekian banyak kementerian dan lembaga enggak tahu kasus ini. Enggak mungkin. Kenapa kok didiamkan saja? Apakah Presiden Prabowo dengan aparaturnya punya kepentingan atau sudah disuap oleh Jokowi? Atau dia terlibat dalam hal-hal tertentu dengan Jokowi? Karena beberapa waktu yang lalu saya katakan ini masalah sangat sederhana. Kalau kita mengharapkan Jokowi menuntut dari pengalaman 2 tahun ini, gak bisa kita berharap. Manusia busuk yang gak punya malunya. Sekarang penegak hukum. Penegak hukum ini ada di tangannya Presiden Prabowo. Kenapa diam aja? Nggak malu? Di mana tanggung jawab? Di mana kehormatan? Di mana harga diri? Di mana kewibawaan sebagai aparat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo? Dugaan lain macam-macam terus. Pemerintah ini masih dikendalikan Jokowi. Orang-orang dalam pemerintahan Prabowo ini masih terkooptasi dengan Jokowi. Atau mungkin dia ikut juga berdosa dengan kelompok Jokowi. Dan lain sebagainya. Banyak. Nggak bisa saya sebutkan. Karena itu pada kesempatan ini saya hanya menuntut. Karena masalahnya ada di sana. Mengharapkan dari Jokowi manusia busuk ini. Nggak mau dan nunjukkan. Dia tahu dampaknya kok. Dan berikutnya saya menuntut kepada DPR. Yang dipimpin oleh Ketua DPR. Sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Pengawas kehidupan bernegara. Sebagai wakil rakyat. Ada hal seperti ini kok diem saja. Di mana tanggung jawab Ketua DPR dengan anggota DPR yang 600 orang lebih ini terhadap pelanggaran yang kasat mata yang sudah menghinakan kehidupan berbangsa dan bertanah air ini? Di mana tanggung jawab? Di mana kehormatan anggota DPR? Kepada pengadilan, Mahkamah Agung juga saya tanya pada kesempatan ini, kalau dikatakan menuntut. Beberapa kali sidang pengadilan berkaitan dengan ijazah Jokowi, baik di Jakarta mau di Solo, ada yang NO, ada yang tidak diterima. Bapak betul-betul hakim yang katanya dengan gagah mengatakan wakil Tuhan di dunia. Tapi melihat masalah yang sederhana begini, penipuan yang sudah kasat mata, dan kalau mau cari pembanding banyak. Ada anggota DPR, ada wakil gubernur, ada guru, ada kepala desa dipecat gara-gara ijazah palsu. Nah ini kenapa diam saja? Saya sebagai warga negara, saya nuntut 3 lembaga tinggi negara ini. Pemerintah, eksekutif dipimpin Prabowo, parlemen, legislatif yang dipimpin oleh Puan Maharani, dan kehakiman atau pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Tadi teman saya sudah mengatakan, tegaknya hukum dengan benar, jujur, adil, itulah yang menuntun negara jalan dengan damai, sejahtera, rukun, kuat. Tapi nyatanya hukum di Indonesia ini bisa diatur uang oleh si Jokowi. Dan kalau melihat sejarah lagi, tidak berjalannya hukum dengan benar, dengan jujur, dengan adil, banyak pemerintahan, banyak negara, banyak kerajaan runtuh dihajar oleh rakyatnya. Dari revolusi Perancis, dari revolusi Bolshevik, dari dulu Republik Cina sebelum RRT sekarang, Kuomintang, dan banyak. Masa bapak-bapak yang ada di eksekutif, legislatif,
Judikatif nggak mikir seperti itu. Kami tidak ingin terjadi hal seperti itu. Tapi kalau kami tetap diinjak-injak, dibodoh-bodohin seperti itu, saya khawatir meledak pada suatu saat. Jadi yang tadi disampaikan masalah ijazah itu, ada muncul manusia-manusia penjilat itu kecil itu. Dan mungkin saya tambahkan juga pada kesempatan ini, Jokowi itu tahu kalau keterbukaan kepalsuan ini akan menghancurkan dia dan banyak sekali orang. Tapi memang harus. Rakyat Indonesia ini bukan objek barang tipuan aja gitu kan. Kenapa saya katakan begitu? Kemarin baru Pak JK dalam satu keterangan pers mengatakan, Jokowi tunjukkan aja ijazahmu, selesai masalah. Mulai serangan kepada Pak Jokowi itu banyak sekali. Termasuk termul yang namanya si Ade Armando, Abu Janda, Tete Bengek. Dari situ bisa disimpulkan bahwa Jokowi akan mati-matian mempertahankan kepalsuan ijazahnya ini. Karena itu pada kesempatan ini yang saya tuntut penyelenggara negara, Presiden dengan kementerian dan lembaga-lembaganya. Nggak mungkin Bapak tidak tahu kalau Jokowi menipu. DPR dengan ketua DPR, Puan Maharani dan anggota-anggotanya, nggak mungkin tidak tahu. Termasuk ketua Mahkamah Agung yang mengadili banyak kasus. Semuanya melindungi. Sebelum mungkin prediksi ramalan dan Tete Bengek, Republik Indonesia bubar jalan. Prabowo sendiri juga pernah mengatakan dulu 2030 nanti bubar. Ini bisa-bisa gara-gara kepemimpinan dia bisa bubar kalau hukum dibuat main-main. Sekali lagi, hukum itu adalah panduan, guidance untuk jalannya satu negara tertib, damai, aman, maju, sejahtera. Tapi hukum yang benar, jujur, dan adil. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan didengar, mudah-mudahan penyelenggara negara nggak ada yang budak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum kita akhiri, kita tentu ingin minta penjelasan Pak Marwan, bagaimana keadaan ekonomi Indonesia sebenarnya. Karena pada hari ini kita lihat nilai tukar itu sudah mencapai 17.500 bahkan. Dan ada berita dari Purbaya atau siapa yang menjelaskan bahwa Indonesia ditawari pinjaman oleh IMF atau Bank Dunia berapa? 25 miliar. 30. Tetapi buru-buru Menteri Keuangan mengatakan bahwa Indonesia sedang punya uang, punya $25.000. Nah, sebenarnya mekanisme ini sebenarnya apa, ada pengajuan kemudian atau ditawari? Mungkin Pak Marwan bisa menjelaskan ini atau ditutup dengan ada berita yang lain. Silakan Pak Marwan. Ya, terima kasih Om Lim. Sebelum menjawab itu, saya sedikit lagi ya ingin menyinggung masalah ijazah Jokowi. Jadi harap dicatat, masalah ijazah Jokowi ini sudah mempermalukan bangsa Indonesia, juga mencoreng nama penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, KPUD, juga mencoreng nama DPR. Kenapa? Karena ijazah palsu ini memang secara faktual mengarah kepada bahwa ini memang benar-benar palsu, tapi terus dilindungi. Dan kenapa perlindungan ini begitu dianggap bisa berhasil? Karena memang faktanya Jokowi itu masih berkuasa. Salah satunya mengendalikan yang namanya Polri. Yang kedua juga mengendalikan partai-partai di DPR. Kenapa bisa dikendalikan? Karena saya meyakini bahwa mereka ini tersandra oleh siapa? Oleh Jokowi. Kalau sampai mengganggu, maka akan dibongkar kasusnya. Sehingga Jokowi dengan ijazah palsu yang sudah mempermalukan bangsa ini bisa aman. Tapi juga
Jokowi berkepentingan untuk supaya kalau ini lolos, maka Gibran juga nanti bisa berkibar terus. Tapi kalau ini sampai gagal, maka dia atau Gibran itu bisa menjadi objek untuk nanti akhirnya juga dimakzulkan. Kenapa? Karena Jokowi sudah berhasil dilumpuhkan. Nah, disinilah sangat penting peran dari rakyat dan juga partai-partai untuk independen, dan yang paling penting adalah Prabowo supaya segera bertindak. Apa fokus utamanya? Misalnya mengendalikan Polri untuk tidak membiarkan kriminalisasi yang dilakukan oleh Jokowi, kemudian juga untuk supaya memang proses pengadilan terhadap jasa palsu itu bisa benar-benar terwujud. Itulah yang menjadi harapan kita. Nah, juga kita mengingatkan tentang sebetulnya sekitar 11 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 18 Mei 2025, apa yang disampaikan Pak JK 18 April 2026 tentang bahwa kalau memang asli tunjukkan saja. Itu kan seperti yang disebut Pak JK. Ya, 18 April itu. Nah, ternyata Bu Mega, Ketua PDIP, pernah menyatakan tanggal 18 Mei 2025, setahun 11 bulan yang lalu. Kalau memang asli tunjukkan saja, kenapa takut? Jadi dua orang ini sudah bersuara tentang bahwa Anda kalau memang benar-benar asli ijazahnya, tunjukkan saja. Pak JK dan Pak Bu Megawati ini sama sikapnya. Ini juga perlu menjadi catatan bagi rakyat Indonesia, bagi DPR, bahwa ini sudah waktunya bagi kita untuk membuat kesimpulan kepada gonjang-ganjing masalah ijazah, masalah gaduh yang disebut Pak JK ini segera supaya juga tuntas. Dan saya kira rujukan Bu Mega juga sama. Kok repot-repot sekali ini kita ini tidak tuntas-tuntas masalah ijazah, padahal Pak Jokowi itu tunjukkan saja ijazahnya. Itulah yang disebut oleh Bu Mega dan itu yang diulang oleh Pak JK. Itu saya kira perlu dicerna oleh kita semua. Nah, kembali ke masalah tadi yang ditanyakan oleh Om Lim, sebetulnya kan dari pihak pemerintah itu menyatakan ekonomi baik-baik saja. Nah, tapi sebetulnya dengan misalnya ada masalah di bursa Indonesia kira-kira awal tahun ini, ya, kemudian juga dolar yang terus naik atau rupiah yang terus terdepresiasi, terus turun nilainya. Jadi dua hal ini ya, masalah bursa, kemudian masalah kurs, nilai tukar, ini sebetulnya menjadi indikator bagi siapapun, terutama bagi yang mengaku-ngaku bahwa kita baik-baik saja. Apakah itu Prabowo atau Menteri Keuangan. Jadi intinya fakta di lapangan menunjukkan ekonomi bermasalah. Saya ini memang bukan ekonom tapi memperhatikan ya. Saya akui bukan ekonom, bukan orang yang pantas untuk ditanyai. Saya hanya rakyat biasa yang melihat apa fakta di lapangan. Ternyata ekonomi itu bermasalah, terutama dari sisi yang namanya indeks saham yang terus turun, kemudian juga yang namanya dolar yang terus naik. Nah, satu lagi sebetulnya ada yang disebut dengan outlook. Ya, itu lembaga keuangan seperti Fitch, Moody atau S&P itu sudah menyatakan outlooknya ini bermasalah. Artinya apa outlook ini? Melihat ekonomi ke depan. Indonesia ini sebetulnya suram gitu. Sehingga banyak modal yang asing yang ada di dalam negeri lari keluar. Ya, karena apalagi kredibilitas dari Pak Prabowo ini dipertanyakan, ngurusin masalah Jokowi saja tidak sanggup. Jadi tidak kredibel ini pemimpinnya. Kalau tidak kredibel, makanya tadi kepercayaan dari asing untuk investasi di sini atau untuk percaya dengan bahwa nanti ekonomi Indonesia itu seperti disebut-sebut sebagai baik-baik saja, ini bertentangan. Nah, yang terakhir sekali saya ingin sampaikan, ada teman kita yang menyatakan kalau yang diklaim oleh Purbaya itu justru nekat membohongi publik. Kenapa? Karena ekonom teman kita ini sebetulnya kalau bicara pinjaman dari yang namanya IMF atau World Bank itu biasanya justru datang dari negara yang punya masalah.
Bukan tiba-tiba mereka menyodorkan pinjaman. Nah, ini nekat ini katanya. Sebetulnya ini bisa saja tadi untuk menyatakan kita ini baik-baik saja. Itu untuk mengesankan bahwa ekonomi kita baik-baik saja, maka disebutlah bahwa Purbaya menolak usulan pinjaman 25 miliar dolar dari IMF dan Bank Dunia. Untuk tadi mengesankan kita baik-baik saja, padahal faktanya ada 3 hal penting. Pertama tadi masalah bursa yang indeksnya turun, kemudian dolar yang terus naik, kemudian yang ketiga outlook ekonomi ke depan menurut 3 lembaga pemeringkat di dunia ini memang suram gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, maka saya kira sangat pantas untuk Pak Prabowo itu terbuka saja, dan Pak Purbaya juga tidak perlu menutup-nutupi apalagi melakukan kebohongan publik. Ini keyakinan saya. Tapi yang juga sangat penting supaya pemerintahan ini kredibel, ya, tangkaplah itu yang namanya Jokowi yang sudah membuat onar dan sudah diingatkan oleh Bu Mega 11 bulan yang lalu, kembali diingatkan oleh Pak JK tanggal 18 April barusan ini. Ya, jadi kalau sudah ada 2 tokoh nasional yang menyatakan sikap secara terbuka soal ijazah, maka Pak Prabowo sebenarnya tidak perlu ragu-ragu untuk bertindak. Partai-partai pun jangan terus merasa disandra oleh Jokowi. Apalagi kalau seandainya nanti yang namanya Gibran itu turun, kesempatan bagi partai-partai untuk mengusung calon masing-masing ini untuk nanti bisa jadi wapres. Begitu kan? Jangan justru malah takut tersandra. Nah, ini saya kira sangat penting untuk diperhatikan, terutama kepada Pak Prabowo. Dan kepada Polri ini jangan terus berperan menjadi geng atau apa namanya, yang namanya ini preman atau apa namanya itu, pelindung ya, pelindung dari penjahat yang sudah mempermalukan bangsa Indonesia. Ya, bukan waktunya lagi bagi Polri untuk bersikap demikian. Saya kira itu. Oke, makasih. Makasih. Sangat clear sekali ya tadi tentang masalah ekonomi. Tetapi bukan saja tokoh yang disebut Pak Marwan tadi, yaitu Bu Mega atau Pak JK tentang ini. Bahkan tokoh lain ya, seperti kita kenal ada misalnya Peter Gonta peduli terhadap ini. Mungkin Bang Ismet mau membacakan sedikit apa yang disampaikan oleh Peter Gonta untuk melengkapi bagaimana melihat kejahatan ijazah ini sangat luar biasa. Silakan. Pada kesempatan ini saya ingin membacakan satu tulisan ya, dari anak bangsa ini, terinspirasi mungkin dengan pernyataan Peter Gonta bahwa persoalan ijazah ini kalaupun asli maka disuruhlah kejahatannya Jokowi, karena kalaupun diyakini asli, kenapa dia menyembunyikan ijazahnya sehingga bangsa ini menjadi terpecah belah. Nah, judul tulisannya itu mudah-mudahan ini menyadarkan kita seluruh rakyat Indonesia. Judulnya Senegara Kalah. Ya, sebuah negara besar bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 220 juta penduduknya kalah oleh seorang mantan presiden yang sudah jadi warga negara biasa. Konstitusinya kalah, presiden barunya kalah, hukum dan undang-undangnya kalah, para pemimpinnya kalah, para ulamanya kalah, militernya kalah, jenderal-jenderalnya kalah, lembaga peradilan kalah, kepolisiannya kalah, para politisinya kalah, DPR-nya kalah, para pejabat tingginya kalah, mahasiswanya kalah, rakyatnya kalah, semuanya kalah oleh hanya seorang warga negara. Yang mempersoalkan ijazah malah sudah banyak yang jadi korban, dan yang belum kemungkinan akan jadi status tersangka. Padahal warga negara yang ijazahnya sedang dipertanyakan keasliannya itu kini sudah tak punya jabatan, fisiknya sudah repot dan sakit-sakitan, tapi senegara kalah. Dan senegara itu tak merasa malu sudah kalah hanya oleh satu orang. Ironinya dan mirisnya negeriku ini. Demikian. Ya. Baik, ini untuk mengetuk hati kita semua ya, bahwa hanya seorang bekas presiden atau presiden bekas ya, yang mungkin memang ada gerombolannya yang mengatur ini. Indonesia tidak patut untuk kalah. Intinya itu ya. Kita harus membangkitkan. Maka tadi Pak Budiman mengatakan setuju untuk membela GAKSI, gerakan aksi selamatkan Indonesia. Kita semua warga negara, kita semua bangsa Indonesia harus menyelamatkan negeri ini
dari kekonyolan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dan gerombolannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.